Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika data kelompok bagian mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, rumus yang dipakai di sini adalah rumus yang sama seperti data tunggal. Jadi kalian bisa lihat seperti di video kami yang sebelumnya mengenai mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku di data tunggal. Oke. Nah, ini kita praktekin di data berkelompok. Yuk. Untuk data berkelompok, kita membutuhkan tambahan kolom untuk menjawab simpangan rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku. Oke. Nah, ini tambahan kolom yang diperlukan. Ya, xi min x bar, xi min x bar di kuadrat. Lalu nanti ada perkalian antara frekuensi dengan xi min x bar dan juga perkalian antara frekuensi dengan xi min x bar kuadrat. Oke. Ya, kita mulai. Ini ingat ya, ini tanda mutlak. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya minus, tetap hasil yang ditulis adalah positif. Oke. Maksudnya seperti apa? Contoh kita lakukan di sini. Berarti ini kan harusnya 161 dikurang 168,725. Nah, jadi di sini nanti 161 dikurang 168,725. Nah, hasilnya kan minus, tapi di sini kita tulisnya itu positif 7,725. Oke. Lakukan itu seterusnya untuk sampai data sini. Oke. Yuk kita hitung lagi ya. Ingat ya, kita tetap tulis yang positif. Setelah itu kita cari lagi yang xi min x bar kuadrat ya. Jadi ini kan tadi sudah hasilnya 7,725. Nah, tinggal kita kuadrat aja. Oke. Jadi 7,725 kita kuadrat. Ya, taruh. Walaupun angkanya panjang nggak apa-apa, kan kita pakai kalkulator ya. Oke, lanjutkan itu seterusnya sampai yang sini ya. Lalu berikutnya untuk mengisi kolom ini, ingat ya yang tadi saya bilang FI dikali ini xi min x bar. Jadi tinggal FI nya kan ini, frekuensi ini. Jadi nanti 7 dikali sama 7,725, lalu taruh sini ya. Lalu berikutnya nanti 4,725 dikali 12. Untuk kolom ini sama ya tadi ya, berarti frekuensi tapi dikalinya sama inversi yang udah kuadrat. Oke. Lalu berikutnya berarti ini 12 dikali sama yang hasil kuadrat ini ya. Oke, sekarang sudah ada semuanya. Tinggal kita lengkapin ya sigma ini atau jumlah dari ini ya. Nah, kita jumlahkan, nanti semuanya dapat sebesar 282,75. Dan ini juga kita jumlahin semuanya ya. Nanti dapat sebesar 1457,25. Oke. Nah, berikutnya kita cari deh simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata kan rumusnya ini ya, 1/n dikali sigma ini. Jadi tinggal 1/n itu pasti 1/80. Jadi 1/80 dikalikan dengan sigma xi min x bar, maksudnya yang ini ya, fi xi ini. Oke, ini saya lengkapin deh, ada fi nya. Jadi ini dapat 282,75 dan menghasilkan sebesar 3,53475.
Oke. Udah. Sekarang kita coba cari ragamnya atau variansnya ya. Di bagian ragam rumusnya ini saya juga tambahin FI-nya deh ya. Jadi nanti di sini 1/80 dikali sama jumlah ini 1457,25, dapat hasilnya sebesar 18,215625 ya. Biasanya sih ini pakai kalkulator ya. Lanjut lagi kita ke simpangan baku. Nah, di simpangan baku akar dari ini, jadi nanti akar dari 18215625 dan menghasilkan sebesar 4,267976687 ya. Oke, sekarang kita bahas lagi materi berikutnya, yaitu tentang desil dan persentil. Ya, untuk bagian desil dan persentil itu caranya mirip banget sama cara kuartil ya. Untuk cara kuartil atau median sendiri kalian bisa lihat di video yang ada linknya di atas ini ya. Berarti karena sama, berarti kita butuh namanya frekuensi kumulatif dong ya. Jadi kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Oke, ini saya tambahin, lengkapin dulu tabelnya. Untuk frekuensi kumulatif sendiri bisa lihat juga di link video yang di atas juga ya. Untuk desil sendiri, desil itu maksudnya dia per 10. Oke, kalau persentil itu dia per 100 ya. Jadi misalnya nih untuk yang A, untuk desil 3 ya. Desil 3 berarti kita butuhnya itu, ini saya tulis di sini ya, poin pertama 3/10. Jadi kita kali dulu 80, dapat nanti di sini hasilnya adalah 24. Oke, baru desil 3 sama dengan, tepi bawah data ke-24 yang mana? Data ke-24 kan ada di sini kan? Berarti tepi bawahnya adalah 165,5 ditambah sama, nah ini 24 ini kita taruh sini. Tuh, mirip kan sama cara kuartil, dikurang sama frekuensi sebelum data ke-24 ini. Kumulatifnya berarti 19 dong. Per frekuensi di mana desil itu berada, yaitu ada di frekuensi yang 16. Lalu dikalikan intervalnya. Ya, benar-benar mirip ya. Ini saya tulisin deh. Desil itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah n/10 dikali, ini dn ya, sigma frekuensi, lalu dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per frekuensi desilnya dikali interval atau C di sini ya. Kalau misalnya persentil juga sama, jadi persentil sama dengan tepi bawah ditambah n/100, bedanya itu doang, karena persentil dia harusnya dikali sama 100 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi persentil itu berada dan dikalikan nama intervalnya. Jadi seperti ini langkahnya. Oke, gampang ya. Jadi ini kalau misalnya kita kerjakan dapatnya sebesar 165,5 ditambah sama 5/16 kali 3. Jadi dapatnya D3 ini yaitu sebesar 166,4375 ya. Lalu untuk bagian yang kedua ya, ini saya lanjutin lagi dengan desil kelima, berarti 5/10 dikali 80. 5/10 sendiri kalau kita sederhanain jadinya setengah kan, jadi ini dapat 40. Karena ini setengah berarti hasilnya harus sama dengan median
atau Q2. Oke. Jadi ini kita dapat nilainya desil kelima yaitu sebesar data ke-40 adanya di sini. Berarti tepi bawahnya 168,5 ditambah 40 yang dikurangin sama ini ya tadi ya, ini berarti dikurangin sama 35 per frekuensi di mana desil 5 itu berada yaitu 24 dan dikalikan sama intervalnya, jangan lupa. Lalu ini menghasilkan nilai sebesar 169,125. Berarti kalau misalnya ini udah bisa, untuk desil ke-8 bagaimana nih? Nah, untuk desil ke-8 kalian coba buat sendiri, nanti cocokin jawabannya di bagian deskripsi. Oke. Sekarang kita lanjut ke persentil. Nah, di bagian persentil ke-20 berarti kita cari 20 per 100 dikalikan dengan 80 ya, dapat sini hasilnya 16. Berarti untuk persentil ke-20 adalah dengan cara kita lihat data ke-16 ada di mana. Ini cuma sampai data ke-7, data ke-16 berarti ada di dalam sini dong. Berarti nanti dapat di sini 162,5 ditambah dengan 16 dikurang 7 per ini ya, frekuensinya dia berada yaitu 12 dikalikan 3, lalu dapat hasilnya sebesar 164,75. Untuk persentil 25 sama persentil 60 bagaimana? Nah, itu kalian coba buat sendiri dan kalian coba cocokin jawabannya di bagian deskripsi. Oke? Ya, berarti untuk materi di video kali ini cukup sampai sini dulu. Kalian coba latihan, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama di bagian kolom deskripsi. Semoga apa yang kami telah ajarkan ke kalian bisa membantu kalian dalam belajar di sekolah sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Oke? Sampai jumpa di video pembahasan kami berikutnya. Dadah.